dan 92. Ya, nanti mohon diikuti dengan baik. Kemudian nanti jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Kemudian ada absen di chatnya, bisa diisi dulu absen hadirannya karena ini juga sebagai tanda bukti kegiatan kita yang berlangsung. Baik, mengawali pertama kami memberi kesempatan dulu kepada Ibu Indri ya. Ibu Indri untuk mungkin menyapa siswa-siswa di kelas 91 dan 92. Silakan Ibu Indri. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu dari SMK Paramita. Untuk anakku sekalian juga kelas 91 dan 92, mohon rekan-rekannya diinfokan lagi ya. Saya sudah menginfokan di WA Group, juga diinfokan di WA Group orang tua, sudah sampaikan bahwa hari ini ada kegiatan bersama SMK Paramita. Mungkin yang belum bergabung silakan nanti bisa bergabung karena mengingat kegiatan ini sangat penting ya untuk kalian, untuk informasi wawasan kalian. Baik Pak Joko, baik Pak Puji Widodo, saya sepenuhnya saya serahkan Bapak untuk presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indri. Kebetulan nanti juga di sini ada yang mau presentasi dari kami juga namanya sama Bu Indri juga. Iya. Saya Sri Indriawati ya Pak. Iya Bu Indri. Saya Sri Indriawati ya. Ya, kalau ini ya baik. Terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada MTS 29 di siswa 91 dan 92 sudah dalam pertemuan ini mengikuti acara sosialisasi Baik, pertama kali kami langsung kepada tim presentasi kami untuk melakukan presentasi. Silakan. Pertama kali dengan Mbak Ayu ya, karena masih muda, kita panggil Mbak. Di sini gabung dalam tim presentasi kita Ibu ya. Baik, silakan Mbak Ayu dimulai. Ya, halo, selamat pagi, assalamualaikum. Terima kasih juga kepada Bu Indri sebelumnya sudah memberikan kesempatan SMK Paramita Jakarta untuk memberikan sosialisasi. Mau nyapa juga nih teman-teman yang lain. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Aku harap baik-baik ya, karena kan di tengah pandemi kan kita juga mesti tetap jaga kesehatan nih. Nah di sini saya Ayu mau menjelaskan nih apa sih SMA dan SMK itu. Saya juga adalah alumni SMK Paramita Jakarta, terutama untuk jurusan multimedia. Pengalaman saya tuh sekolah di SMK berkesan ya. Jujur juga saya juga punya pengalaman nih. Mungkin kayak sekarang yang dialami adik-adik pas kelas 9 SMP itu fase dimana kita tuh mau fokus ujian, terus kita juga bingung nih punya pilihan mau lanjut ke SMA atau SMK. Dulu kakak juga sempat bingung mau negeri atau SMA negeri atau SMK negeri gitu kan. Karena emang dulu mindset kakak itu SMA deh, kayaknya SMA punya prospek yang jelas gitu. Terus kakak coba deh untuk masuk negeri lewat tes segala macem, dan akhirnya belum rezeki mungkin ya, udah usaha gimana pun juga. Akhirnya ada yang merekomendasikan kakak untuk coba aja dulu ke SMK. Nah sebenarnya sih dari awal tuh udah nggak yakin, cuman apa salahnya sih untuk mencoba gitu. Sebenarnya kakak juga minim akan informasi SMK saat itu. Kemudian kakak coba deh ke SMK. Nah masuk SMK selama 3 tahun belajar itu banyak yang kakak dapat. Bukan hanya ilmu, tapi kakak juga dapat skill, terutama di jurusan multimedia. Ini jarang banget. Kakak juga belum tahu kalau misalkan kakak diterima di SMA, kakak bakal dapat nggak itu skill kayak di SMK ini. Nah, ngomong-ngomong tentang apa sih SMK, kelebihan SMK dibanding SMA, setelah melalui beberapa pengalaman 3 tahun lalu jadi alumni SMK Paramita, yang kakak dapat itu, kalau di SMK banyak pilihan kejuruan yang menarik.
memang sih di SMA itu ada yang namanya peminatan. Kayak misalkan IPA, IPS kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau misalkan di SMK, kita bisa lebih memilih kejuruan yang lebih banyak dan lebih menarik yang jarang kita dengar. Salah satunya tuh kayak di SMK Paramita Jakarta ini. Ada multimedia, ada usaha perjalanan wisata, ada perhotelan sama kuliner. Jujur kakak sih jarang banget dengar jurusan tersebut di SMK-SMK lain. Terus selain banyaknya pilihan kejuruan juga jadi banyak pilihan kan. Terutama kalian yang kelas 9. Kalian sekarang kelas 9 kan? Harus sering-sering banyak cari tahu. Oh iya, sebelumnya pernah dengar nggak kalau misalkan ada istilah belajar itu bisa di mana aja. Nah, kalian itu juga mesti cari-cari tahu nih kalian minatnya kemana. Karena kan sebentar lagi kalian udah mau memasuki masa SMA, SMK. Habis itu, yang kedua, kelebihannya SMK dari SMA itu lebih fokus ke minat dan bakat siswa. Jujur kakak sebagai alumni SMK Paramita jurusan multimedia, kakak itu belajar yang dari yang nggak tahu sama sekali apa itu teknologi, karena kan multimedia berkaitan sama teknologi ya, apalagi itu sesuatu hal yang berat. Tapi seiring waktu diajarkan sama para pengajar di SMK Paramita, kakak jadi tahu deh, jadi nggak gaptek lagi deh istilahnya gitu. Jadi tuh kakak benar-benar dari basic nggak tahu sama sekali, terus akhirnya bisa punya skill kayak sekarang. Kakak juga kuliah, lulusan SMK tapi bisa kuliah. Jadi kalau ada statement orang-orang bilang SMK nggak bisa kuliah itu sebenarnya salah. Justru karena kakak masuk SMK itu lebih gampang untuk milih jurusan di kuliah. Karena udah tahu kan minatnya kemana. Di situ kelebihannya SMK dari SMA itu juga udah siap nih untuk menghadapi dunia kerja lebih awal. Karena kalau di SMK itu ada istilahnya PKL, yaitu kerja lapangan. Kakak PKL di SMK Paramita, dari SMK Paramita, kakak PKL di Berita Satu. Pada tahu Berita Satu kan? Ya, itu adalah perusahaan media berita yang besar juga. Kakak 3 bulan, kakak itu belajar ketemu sama orang-orang yang kerja di media tersebut, yang lain sekali jika belajar di sekolah. Kelebihannya juga banyak, jadi tidak hanya ilmu yang kakak dapat di sekolah, tapi kakak juga dapat ilmu di tempat PKL itu. Kebetulan kakak juga memilih tempat PKL, memilih dan lewat SMK Paramita, kakak bisa dapat tempat PKL yang bagus juga. Karena kan SMK Paramita juga dikenal sama kerjasamanya yang banyak ya, untuk semua program keahlian, terutama yang multimedia. Terus, apalagi sih kelebihannya SMK dibanding SMA? Terus kesempatan magang di perusahaan besar. Tadi kayak kakak kan udah bisa magang di Berita Satu, itu adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi kakak juga bisa membawa nama sekolah di perusahaan besar, dan kebetulan juga kakak mendapat respon yang baik dari pihak-pihak Berita Satu terkait kerja kakak di selama 3 bulan itu. Nah, terus yang terakhir itu deh, jadi bisa lebih mudah memilih kejuruan yang akan kita ambil di kuliah. Itu penting ya. Adik-adik udah punya pilihan belum mau SMA atau SMK? Satu atau dua orang gitu boleh boleh jawab. Ada yang mau jawab? Udah ada pilihan SMA atau SMK? Masih bingung ya kayaknya. Semoga lewat sharing kakak sekarang ini, kakak ngasih saran dia jangan mepet-mepet pas lulus baru mau pilih dia mau ke SMA atau SMK. Karena akan susah nantinya. Terus kalau misalkan kalian lebih tertarik untuk memilih sekolah kejuruan, itu juga nggak ada ruginya kok, banyak benefitnya untuk kalian. Itu aja sih yang bisa kakak sampaikan, kelebihan SMA dari SMK. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian ada yang mau bertanya, bisa nanti di akhir ya untuk pertanyaannya, nanti kakak bersedia untuk jawab.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai SMK Paramita Jakarta yang akan dijelaskan oleh Bu Indri. Bu Indri, saya persilakan. Ya, Mbak Indri, Ya, ini Mbak Indri SMK gimana? Paramita, silakan. Gimana Pak? Maaf tadi saya meninggalkan sebentar tadi. Kita giliran Ibu Indri SMK Paramita ini, Mbak Indri ya. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Silakan, Mbak Indri. Ya, selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi Indri sama Indri ya. Selamat, saya panggil siap, adik aja ya, biar enak. Jadi kalian bisa panggil saya Kak Indri, biar nggak tuker sama Ibu Indri. Ya, Maaf, itu ini chat absen udah disampaikan ya Pak? Absen udah disampaikan ya Pak di chat room? Absen. Sudah Ibu, sudah. Ibu Puji, silakan lanjut. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Kak Ayu soal apa sih keunggulan dari SMK. Kenapa sih harus SMK? Nah, ternyata Kak Ayu sendiri juga merupakan alumni dari SMK Paramita yang khusus jurusan di Prodi Multimedia. Nah, sekarang Kakak bakal kasih PPT soal SMK Paramita. Nah, di PPT ini akan Kakak jelaskan atau dijabarkan tentang di mana sih lokasi SMK Paramita. Yang kedua, apa aja ya kira-kira jurusan yang ada di SMK Paramita. Selanjutnya ada prospek lulusannya tiap prodi nanti. Dan yang terakhir, fasilitas dari program keahlian serta kira-kira daftarnya gimana ya kalau kamu minat. Oke, untuk slide pertama. Ditunggu sebentar ya adik-adik ya. Nah, ini dia. Udah Pak? Keluar Pak. Udah muncul belum? Keluar nggak yuk? Sebentar Pak. Nah. Oke, ini dia tampilan dari sekolah menengah kejuruan Paramita. Lokasinya di mana sih? Ternyata lokasi SMK Paramita itu ada di Komplek Depdagri nomor 68 Curug Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, di sini kalau adik-adik bingung gedungnya gimana ya? Nah, ini udah ada gambar gedungnya kayak gimana. Jadi adik-adik udah punya bayangan sendiri. Ternyata oh SMK Paramita kayak begini toh ternyata. Nah, selanjutnya Nah, emang delay. Oke, untuk yang kedua, ini dia yang tadi kakak bilang ada prodi apa aja sih ternyata di SMK Paramita. Yang pertama itu ada usaha perjalanan wisata, atau enggak kami sering menyingkatnya dengan jurusan UPW. Yang kedua itu ada perhotelan, ketiga multimedia, yang keempat kuliner. Oke. Nah, ini untuk prodi yang pertama. Kakak akan jelasin tentang usaha perjalanan wisata. Nah, buat adik-adik yang tukang jalan, yang bingung kira-kira kalau jalan dimarahin mama atau papa, mending sekolah aja deh yang ada jurusan jalan-jalannya. Nah, di sini tepat banget kalau adik-adik punya pilihan untuk terjun langsung di prodi UPW. Untuk prospek usaha perjalanan wisata, lulusannya itu akan menjadi junior guide. Nah, junior guide itu apa ya Kak ya? Junior guide kalau misalnya adik-adik suka ngeliat lagi perjalanan wisata kemana, ada yang ngejelasin tempat wisata. Nah, di situ adik-adik bisa bantu tuh, bisa bantu ngejelasin. Nah, ini untuk SMK, kalian untuk prospek lulusannya itu akan menjadi junior guide. Di sini ada asisten tour and leader. Ini setelah kalian masuk menjadi junior guide, next levelnya adalah kalian menjadi asisten tour and leader. Yang ketiga ada reservation and ticketing. Yang keempat ada passenger handling. Kelima flight attendant. Yang keenam event organizer. Nah, Kak, aku suka nih kerja lihat orang di pesawat. Bisa banget itu ada di bagian flight attendant, yaitu pramugara atau pramugari. Kak, aku juga suka bikin event, kalau ada acara apa-apa gimana ya, silahkan masuk di UPW adik-adik, itu ada event organizer.
Lanjut ya. Oh ya, tapi sebelumnya di UPW itu kami ada kerjasama yang adik-adik bisa lihat di bagian bawah dari tulisan usaha perjalanan wisata. Itu ada Dwi Daya Tour, Panorama Tour, Asia Tour, Bayu Buana, dan Pen Travel. Selanjutnya untuk prodi yang kedua, ini adalah perhotelan. Nah, untuk perhotelan, prospek perhotelannya ini adalah room attendant, banquet or bar attendant, resepsionis, dan laundry attendant. Nah, di sini ada beberapa gambar yang adik-adik bisa lihat. Nah, yang gambar pertama itu food and beverage atau banquet or bar attendant. Yang kedua ada reception section, itu di bagian front office. Itu kalau kalian masuk hotel untuk check-in, itu bagiannya yang menangani pertama. Di gambar yang ketiga ada making bed, itu lebih ke arah housekeeping, dan yang terakhir itu bar atau food and beverage. Nah, untuk perhotelan, program keahlian ini kami bekerja sama dengan Shangri-La Hotel, Four Seasons, Kempinski, JW Marriott, Hyatt, serta Pullman. Yang ketiga, jurusan multimedia. Nah, ini yang tadi sempat Kak Ayu udah jelasin, karena Kak Ayu sendiri alumni dari multimedia di SMK Paramita. Untuk prospek multimedianya itu ada broadcaster, ada video editor, fotografer, web developer, graphic designer, animator. Kak, aku suka banget foto-foto nih, cuma aku bingung harus belajar kemana ya. Nah, ini multimedia ada di sini nih. Fotografer, ada broadcaster, video editor, animator ada juga di sini. Nah, kami juga kerjasama dengan Berita 1. Ada TVRI, Trans, dan Raja Wali Televisi. Untuk prodi selanjutnya, yang terakhir adalah, apa ya, kira-kira ini pasti banyak minatnya nih, karena adik-adik pun juga udah mulai nonton MasterChef. Nah, di sini prodi kuliner kami pun ada. Itu untuk prospek kuliner ya, ada junior chef, ada baker, ada chef pastry, banquet or bar or restaurant attendant. Untuk adik-adik yang hobi masak tapi bingung nyalurinnya kemana, masaknya mungkin baru sebatas air mendidih tapi itu pun masih gosong, silahkan ke SMK Paramita kalau mau berkembang. Jadi nggak cuma masak air doang, tapi adik-adik ternyata bisa, aku mau masak apa ya? Aku mau masak apa ya? Adik-adik udah punya bekal di SMK Paramita melalui program studi ini. Nah, kerjasamanya dengan Shangri-La, Four Seasons, Kempinski, JW Marriott, Hyatt, dan Pullman. Nah, setelah 4 prodi yang adik-adik dengarkan, ada multimedia, usaha jasa pariwisata, itu PW, terus ada perhotelan, ada kuliner. Sekarang kita akan masuk ke fasilitas program keahlian. Nah, ini fasilitas-fasilitasnya bisa dilihat untuk jurusan usaha perjalanan wisata, yaitu ticketing and guiding room, classroom, dan computer lab. Selanjutnya, untuk program perhotelan. Di perhotelan itu ada making bedroom. Nah, di sini kalian akan belajar gimana sih cara menata ruangan hotel di kamar, kayak gimana sih cara menata bed yang benar, seat-seatnya gimana. Nah, di sini ada bar table, ada classroom, dan food and beverage room. Yang ketiga, itu adalah fasilitas program keahlian multimedia. Nah, ini untuk classroomnya, ada komputer labnya juga, green or blue screen kami juga ada di sini. Nah, yang terakhir untuk fasilitas program keahlian, itu ada pastry room, kitchen. Nah, ini kitchennya ada 2 ya. Kitchen yang di tengah itu untuk food beverage, food product. Nah, ini gabungan. Yang pertama itu untuk tempat kue-kue. Kalian mau bikin kue apa ya? Nah, itu di tempatnya di pastry room. Setelah kalian tahu akhirnya prodi apa saja yang ada, terus ada fasilitas apa aja sih di SMK Paramita, kita masuk ke informasi pendaftaran.
Nah, ini dia. Di SMK Paramita itu ada pendaftaran via online dan offline. Di online-nya di sini kalian bisa melihat di website www.paramita.sch.id. Nah, offline kalian bisa langsung datang ke sekolah. Kalau mau lihat-lihat, beneran nggak sih ternyata Paramita kayak begini? Kalian bisa datang langsung, mungkin ajak orang tua kalian untuk lihat gedungnya Paramita kayak gimana, tempat prakteknya kayak gimana. Dan untuk informasi pendaftaran ada Bu Ria, Pak Yosi, Pak Puji, Pak Dedi. Di situ nomornya kalian bisa lihat sendiri. Kalau mau screenshot silahkan di screenshot, saya kasih waktu untuk kalian screenshot. Nah, untuk mau WA, nggak usah malu-malu, aduh harus pakai bahasa gimana ya, nggak usah, silakan langsung WA aja ke nomor yang udah tertera di flyer ini. Kalau hitung sampai 3 untuk screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut, informasi dan medsos. Nah, kami pun nggak ketinggalan zaman nih, ada medsosnya. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada website. Untuk IG-nya, @SMK Paramita Jakarta Official. Jangan lupa di-follow ya, Dek ya. Untuk Twitternya juga ada, @ParamitaSMK. Facebooknya Admisi SMK Paramita Jakarta. Dan websitenya www.paramita.sch.id. Nah, itu ada beberapa kontak yang bisa kalian langsung tanya-tanya via WhatsApp. Ada Pak Puji, Bu Ria, Pak Yosi, dan Pak Dedi. Oke, sampai sini untuk penjelasan via PowerPoint-nya. Kakak akan kembalikan lagi ke Pak Puji, tapi sebelumnya kakak mau tanya, ada yang mau tanya? Atau bingung? Atau kira-kira ini perlu dijelasin lebih dalam lagi nih Kak kayaknya? Ada nggak? Sebelum lanjut. Nggak ada ya? Kalau misal ada pertanyaan bisa langsung chat aja deh ke nomor WA yang tadi udah kakak infoin. Oh iya, untuk selanjutnya ini kakak tapi oper ke tim lain. Ini akan menjelaskan tentang webinar. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Puji dulu. Silakan Pak Puji. Baik, terima kasih Mbak Indri, Kak Indri, dan Kak Ayu telah menjelaskan ya presentasi, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Sebagai tambahan kita sudah mulai buka ya, mulai buka pendaftaran siswa baru, bisa secara online, bisa secara offline, bisa datang. Ada tambahan sedikit dari saya bahwa status SMK Paramita itu terakreditasi A ya, lokasinya strategis. Kemudian kalau Anda mau PKL itu nggak usah repot-repot, sekolah sudah mencarikan, kita sudah punya hubungan industri yang baik, sudah banyak hotel dan lain-lainnya setelah bergabung bekerjasama dengan SMK Paramita. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk bisa daftar di SMK Paramita. Bagi kalian yang mendaftar ini masih ada potongan-potongan harga. Kemudian juga nanti sore kita punya acara ya, nanti di-share Pak Dedi. Pak Dedi akan memberikan penjelasan mengenai acara acara sore nanti itu ada yang namanya webinar. Untuk kalian mungkin juga ajak juga orang tua bisa untuk ikut webinar ini agar penjelasannya bisa detail gitu. Baik, Pak Dedi silakan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Puji atas waktunya ya. Saya akan mencoba untuk membagikan flyer kepada kalian dan menjelaskan flyer untuk acara nanti sore. Kita akan mengadakan webinar yang akan diadakan nanti sore ya. Webinar SMK Paramita Jakarta dengan judul Prospek Lulusan SMK dalam Pengembangan Karir ya. Seperti yang dijelaskan di awal oleh Kak Ayu tentang keunggulan SMK ya, nanti sore akan dijelaskan lebih mendalam tentang
pengembangan karir lulus dari SMK itu ke depannya tuh bagaimana sih? Apalagi jurusan pariwisata ini ke depannya kayak gimana sih? Setelah pandemi ini ke depannya kayak gimana sih? Pasti setiap kalian, setiap individu, karena sekarang lagi pandemi, belum bisa kemana-mana. Saya yakin setelah pandemi nanti, ya kalian mindset pertamanya, pertama mindsetnya alhamdulillah pandemi sudah teratasi, ya. Terus mindset kedua pasti ingin sekali jalan-jalan, ya. Nah, ingin sekali jalan-jalan, ya kan? Nah, itu kan sama aja dengan para pelaku usaha pariwisata berkembang dengan pesatnya nanti setelah pandemi ini teratasi, ya. Nanti di sana jadi penerimaan tenaga kerja banyak. Jadi pengembangan karir nanti akan dijelaskan oleh di webinar kita SMK Paramita Senin 8 Februari 2021 jam 16.00 sampai 16.45 dengan moderator Pak Yosi Respati SS selaku guru seni budaya SMK Paramita Jakarta, atau nanti moderatornya diganti dengan Bu Dwi Panama selaku guru bahasa Indonesia di SMK Paramita Jakarta. Pembicaranya adalah Bu Kustri Diana Vera SEMM. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Paramita Jakarta, sekaligus beliau juga mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia. Nah, tiap tahunnya juga kita mendapatkan kuota untuk masuk ke vokasi Universitas Indonesia. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mendaftar atau registrasi untuk mengikuti webinar nanti sore? Ya, di sini ada registrasi, ada linknya. Kalian boleh screenshot biar nanti bisa registrasi, ataupun yang sudah mengisi daftar hadir di situ ada registrasi juga peminatan mau ikut webinar atau tidak. Kalau mau ikut silakan kalian jawab iya, biar nanti dikasih linknya untuk nanti sore webinar. Webinarnya gratis dan kalian pasti dapat pengetahuan lebih nanti tentang SMK. Jadi kalian bisa nanti memilih sebelum final pilihan, kalian bisa memilih saya mau ambil SMA atau SMK ya, gitu. Ya, mungkin itu saja untuk sosialisasi webinar untuk nanti sore. Baik, terima kasih Pak Didi yang telah menjelaskan mengenai acara webinar nanti sore ya. Baik, selanjutnya saya jelaskan lagi bahwa pendaftaran SMK Paramita telah dibuka dan cepat-cepat nih karena masih ada potongan harga, masih ada diskon yang cukup menarik sebanyak 1.500.000 sampai akhir Februari ini. Ya, bagi peserta-peserta yang dari MTS 29 terutama, kita kasih potongan khusus 1.500.000 dari uang pangkal. Baik, selanjutnya nanti Pak Dedi juga akan menampilkan profil sekolah SMK Paramita ya, biar Anda lebih yakin lagi, juga boleh datang ke SMK Paramita langsung. Silakan Pak Dedi ditampilkan profil SMK Paramitanya. Baik, terima kasih Pak Puji. Mohon ditunggu sebentar ya. Ya, ditunggu sebentar ya.
Baik, itu profil dari SMK Paramita. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadir, segera mengisi daftar hadir yang ada di chat room ya. Nanti akan dikirim daftar hadirnya ke Ibu Indri. Saya balikkan lagi ke Pak Puji. Terima kasih Pak Puji. Terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya nanti bagi siswa-siswa 91 ya, kuota 91 dan 92 yang akan ikut webinar silahkan. Sekali lagi buat Anda yang memang berminat betul, bisa datang juga langsung ke SMK Paramita. Kita buka dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat itu dimulai dari pukul 8 sampai jam 14. Kalau hari Sabtu dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Silahkan datang. Bagi siswa-siswi MTS 29 kami memberikan potongan khusus sekitar 1,5 juta sampai akhir Februari ini masih ada potongan ya. Jadi bagi mereka yang berminat silahkan datang. Pembayaran biaya itu bisa dicicil ya. Bagi yang mau bertanya silahkan dulu sebelum kita akhiri pertemuan ini. Silahkan bagi siswa-siswi kelas 9192 yang akan bertanya silahkan. Ya silakan ditanyakan hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui. Mumpung kita dapat kesempatan baik nih ya Pak, masih kita diundang untuk kegiatan ini, silakan. Mungkin ini masuk ke SMK Paramita, silakan ditanya-tanya nih yang suka perhotelan ya Pak. Ya, ada perhotelan, multimedia, yang mau Nah itu bekerja di ada hotel, multimedia, ada macam-macam, silakan. setelah Anda sekolah, pasti hotel-hotel sudah marak lagi, sudah buka lagi. Kemudian juga yang mau masuk ke jurusan travel, yang mau jalan-jalan ke luar negeri gratis, ya bisa melalui jurusan ini. Kalau udah lulus, bisa jadi tour leader, bisa jadi pemandu wisata, bisa bawa tamu-tamu ke luar negeri. Atau mau masuk jurusan multimedia, mau ahli desain, mau jadi YouTuber, atau mau jago masak, ya masuk ke jurusan kuliner. Sudah paham anak? Sudah paham atau belum? Resipa, sudah paham Resipa, Yardan, Ajis, Aswa, Paradiba, Pak Hendra? Sudah paham? Ya, baik. Krisna? Ya kalau sudah paham, alhamdulillah. Nanti bisa silakan tanyakan. Ada IG-nya, ada Facebook-nya, ya Pak. Nanti bisa ada WA-nya juga. Silakan tanya sendiri ya. Kalau Ya, misalkan ada yang masih belum berkenan, bisa lanjutkan nanti setelah kegiatan ini. Ya, baik. Terima kasih. Cukup ya Pak ya? Nanti kita Ya, cukup. sesi berikutnya ya Pak. Nanti kita ke sesi berikutnya. Terima kasih kepada siswa-siswi dari 91 dan 92 yang sudah hadir, sudah gabung dalam acara ini. Mudah-mudahan kalian sukses belajarnya, kemudian belajar mendapatkan nilai yang baik sehingga kalian bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang diinginkan. Baik, mudah-mudahan selalu sehat, jaga diri, jaga protokol kesehatan, ya baik-baik di rumah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, itu saja Ibu Indri, terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan yang ingin info dari kegiatan ini dipersilakan. Berarti kita nanti gabung lagi jam 10.45 ya Pak? 10.45 kita gabung lagi ya, di kelas 93 dan 94 Bu ya. Iya, linknya sudah saya sampaikan ke anak-anak. Ya,